terima pujian, sebab Kau layak. Biar hidup kami menjadi penyembahan yang sejati di atas mezbah-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau layak terima pujian, for You are worthy, worthy to be praised. Amin, amin. Sebab Kau layak diagungkan, Engkau Rajaku, Raja di atas. Mari dengan rasa hormat, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Oh Tuhan, semua hanya bagi-Mu, semua hanya bagi-Mu ya Tuhan. Oh Raja di atas segala raja. Mari kita bangkit berdiri bersama saudaraku, sebab Kau layak terima segala pujian, segala hormat. Oh Kau layak, Kau ditinggikan di atas segala-galanya, layak Kau diagungkan, layak Kau dimuliakan ya Tuhan. Haleluya. Segenap hatimu katakan, sebab Kau layak terima segala pujian. Haleluya. Sebab Kau layak, kami agungkan, kami tinggikan, Raja, King of Majesty, for You are worthy, forever Lord. Sebab Kau layak terima pujian. Yes. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan, my Lord. Raja di atas segala raja. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan, Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami semua yang tempat ini. Menyucikan, menguduskan kami. Biar melalui ibadah ini kami terangi hati dan pikiran kami. Supaya kami berjalan di jalan dan kehendak Allah. Tuhan, Engkau berikan kepada kami roh takut akan Tuhan dan hikmat, supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, boleh menyenangkan, melayani, dan menjadi jemaat yang baik di hadapan Engkau. Engkau kuduskan kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu Tuhan mencipta baik masa depan, bumi langit yang baru, bahkan kekekalan
Engkau akan membawa kami ke tempat itu. Kami berdoa untuk setiap mereka yang di dalam pergumulan, yang di dalam masalah persoalan tantangan, dalam pekerjaan, dalam karir, studi, keluarga, keuangan, kesehatan. Kami mohon kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan, supaya memberi kekuatan, hikmat, jalan keluar, dan memberikan kepada setiap kami kesegaran dan pemulihan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar iman kami semakin teguh, semakin kokoh di akhir zaman ini. Supaya kami belajar Tuhan untuk mentaati segala perintah ajaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara dikasihi Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Akhir bulan jadi suaranya agak pelan saudara. Kalau sudah awal bulan kencang semua. Ya, kita akan bicara tentang tema kita, yaitu pelita di akhir zaman. Pelita di akhir zaman. Karena Tuhan mengajarkan, yaitu di dalam kitab Matius 25 tentang akhir zaman. Tentang mempelai akan datang, yaitu Yesus Kristus. Dunia sekarang gonjang-ganjing, pembicara mulai lari lagi ke arah akhir zaman. Pembicara mengikuti tren dunia. Seharusnya pembicara harus mengikuti pola Tuhan sendiri. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan, bukan bicara soal akhir zamannya, kapan tanggalnya, tapi kita harus mengisi minyak dalam pelita kita, yaitu wadahnya. Karena pelita itu memang menyala. Tapi minyak itu yang tinggal sedikit. Gara-gara minyak tinggal sedikit, maka dia tertolak. Mungkin Tuhan berkata, oh nanti di akhir zaman aku tambah minyak. Oke. Kalau sekarang minyak kita sedikit, iman kita juga rapuh. Kalau iman kita rapuh di gereja, kita itu tidak ada lagi yang namanya iman, kekuatan, pengharapan. Akhirnya kita menjadi rutinitas dan menjadi jemu. Jadi kita akhirnya pasrah. Mau kemana? Kita lihat saja satu contoh. Ada elang menyambar seekor ayam jantan. Ayam ketika kelihatan itu ayam jantan. Dia lari terpirit-pirit. Dan diterkam tidak bisa melawan. Mati. Di sisi lain ada ayam betina biasa. Tapi membawa anak-anaknya kurang lebih 6 kecil-kecil. Sambil makan sambil lihat kiri kanan, biasa ayam seperti itu. Tiba-tiba dia lihat elang mau menyambar. Dia langsung tabrak itu elang. Dia langsung serang elang itu. Dia serang terus elang itu. Elang itu sempat melawan tapi dia serang terus. Sampai elang itu tersudut. Dan dia balik serang lagi dia. Akhirnya elang itu sampai terjepit. Dan akhirnya ayam itu kembali ke anaknya. Elang itu terbang. Dia sambar lagi. Ayam ini berani menyambar. Dan kemudian waktu dia jalan balik dia diterkam. Gak berkutik. Ketika diterkam gak berkutik. Gak lama lagi dia bisa berontak. Dan dia bisa melawan elang itu. Dan elang itu lari terbirit-birit. Padahal ayam yang jantan itu lari, mati. Tapi ayam betina ini apa kekuatannya? Gak ada. Jauh sekali. Tetapi saudara lihat kenapa dia bisa bertahan. Karena dia punya kasih tanggung jawab kewajiban terhadap anak-anaknya itu. Jadi dia kalau mati ini semua mati. Jadi dia mati-matian dia melawannya. Dan akhirnya memang itu yang membuat dia menang. Iblis juga akan menyambar kehidupan kita, bisnis kita, kesehatan kita. Melalui iman kita rapuh. Tidak punya pengharapan, putus asa.
Kita tidak tahu rencana Allah yang indah. Semua itu Tuhan sudah maha tahu. Dan semua dalam rencananya. Dan dia tahu kapan kita akan seperti ini, kapan kita akan seperti itu. Kita harus kuat di dalam iman. Dan kalau kita sedikit, kita seperti ayam jantan. Kokokannya kencang, basah rohaninya kencang, pelayanannya kencang, pakaian semuanya bagus, kencang. Tapi tidak ada kasih yang menimbulkan tanggung jawab besar. Yaitu kepada dirinya, keluarganya, maupun kepada teman-teman ataupun komsel jemaatnya. Kalau ada kasih tanggung jawab besar, dia akan mati-matian melawan itu. Sehingga kita yang akan menang. Jadi bukan menyerah. Kita memang bukan lawan tanding yang hebat. Tapi kalau kita diserang terus kita bisa berat. Tapi kita kembali menyerang. Saya punya satu pandangan dulu. Saya tulis di dalam buku saya, masalah adalah berkat. Ketika saya punya, sebagai usahawan punya perusahaan, saya bikin pelayanan di tengah perusahaan itu. Karyawan saya suruh pelayanan. Kalau minggu saya bagi 5 kelompok ke gereja-gereja. Saya kasih, mereka itu kan suaranya bagus-bagus. Bikin vokal group. Dan di gereja itu kita sumbang juga sambil nyanyi. Kalau hari biasa kita kirim ke beberapa rumah sakit untuk mengirimkan seperti brosur gitu. Tapi yang cerita tentang Tuhan Yesus. Itu saya lakukan. Jadi saya berpikir begini. Akhirnya suatu hari panggilan Tuhan lain. Perusahaan punya masalah. Saya nggak bisa pelayanan lagi. Pegawai begitu banyak. Gak ada kerjaan. Datang setiap hari ke rumah. Akhirnya mau gak mau ya pesangon. Tetapi saat itu saya tinggal sendirian. Saya cuma berpikir begini. Saya waktu kuat, saya bikin iblis itu stres. Tapi sekarang iblis bikin saya stres. Waktu pun saya stres, saya bikin iblis depresi. Itu prinsip. Saya gak punya uang. Hidup susah, banyak urusan pengadilan ini itu. Tapi saya tetap harus lebih berapi-api. Walaupun tidak bisa tampil di mimbar khotbah karena ada urusan pengadilan. Saya terus lusup ke desa kemana. Saya bagi-bagi Alkitab, begitu banyak. Ini yang saya lakukan, hari ini juga sama. Kalau kita kuat-kuat begini, bikin iblis itu stres. Tapi kalau kita dibuat stres, bikin depresi. Karena Tuhan ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Kita kelihatannya mundur, babak belur. Tapi itu Tuhan izinkan. Kalau gak izinkan, gak mungkin terjadi. Tuhan izinkan. Supaya apa saudara? Supaya menunjukkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kemudian kita lemah. Iman kita lemah, putus asa, tergoncang, terganggu. Itu yang membuat kita, itu ujian iman. Ujian iman harus kita hadapi. Gak mungkin kita naik terus. Loh kenapa? Kita sudah pelayanan bagus. Ujian iman tetap ada. Itu sepanjang umur kita. Bahkan Abraham di akhir hidupnya. Ujian iman anaknya diminta oleh Tuhan. Tetapi dia memberikan. Disitulah baru Tuhan berkata, sekarang aku baru tahu. Apa Tuhan tidak tahu? Tapi statementnya yang keluar. Dia memang maha tahu. Tapi statementnya itu, sekarang aku tahu bahwa Engkau mengasihi aku lebih dari segalanya. Itu yang diperlukan. Jadi mari kita bangkit. Oleh sebab itu berita di akhir zaman, minyak itu harus penuh. Firman itu harus ada. Dan bukannya firman, dilakukan. Walaupun susah tetap melakukan. Walaupun tertekan tetap melakukan. Diberkati tetap melakukan. Itu namanya kita itu minyak itu kuat.
bukan soal apinya ada enggak. Kita lihat dulu Mazmur 69 ayat 28. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar adalah orang-orang yang beriman. Iman itu boleh disebut bahasa yang lain itu imun. Jadi kalau punya iman itu punya imun. Kalau punya imun dalam bahasa yang lain lagi disebut aman. Kalau punya imun jadi aman. Makanya menjadi amin. Ya, benar. Itu ketika dilakukan. Tapi kalau iman jadi pengetahuan, firman itu gak ada gunanya. Harus dilakukan. Menjadi orang-orang benar. Namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Saya bukan bangga, bukan sombong. Setelah 20 tahun lebih saya dapat tentang penglihatan kitab kehidupan. Kenapa tidak diberikan kepada tokoh-tokoh besar? Seperti paus daripada Ortodoks, Katolik, maupun Koptik, ataupun Protestan, ataupun Pentakosta. Kenapa isi kitab kehidupan Tuhan berikan kepada saya? Harusnya dikasih kepada orang-orang besar supaya merata. Setelah saya pelajarin, lama. Saya tulis di buku saya sejak tahun 2000 itu. Baru 2 bulan ini, 3 bulan ini, baru saya terangkan semuanya. Kenapa? Karena itu kekayaan rohani. Kekayaan rohani. Untuk semua gereja di dunia. Bukan untuk gereja best. Terus kita cuma dengan bagus. Gak ada. Untuk gereja best. Tidak. Untuk semua gereja dunia. Tetapi kita menjadi patronnya. Supaya mereka percaya. Karena mereka tidak gampang percaya. Yesus datang di dunia aja mereka nggak percaya. Orang-orang Yahudi. Jadi perlu ada banyak hal. Supaya tidak semua orang tidak percaya. Tapi ada yang percaya. Karena melihat gerakan, kelakuan kita. Jangan simpan terus. Menjadi pengetahuan tidak baik. Harus ada perubahan. Ketika saya melihat Musa itu dapat 10 hukum Allah. Mulailah kegerakan agama itu muncul. Maka tabernakel pun ada. Kemah suci. Mulai ada yang namanya Taurat. Itu kan memulai dengan hukum Allah. Tapi sebelum ada hukum Allah, sudah ada iman. Yaitu Abraham yang ada sebelum Musa. Dia tidak ada hukum, tapi dia taat kepada Tuhan. Imannya kuat sekali. Kemudian Musa muncul. Bukan hanya iman, diberikanlah hukum. Ketika hukum diberikan, semua orang mulai mengikuti aturan. Senang tidak senang, ikutin. Tapi orang yang beriman, hukum itu bagi dia, itu pasti dilakukan. Tapi bagi orang yang setengah-setengah harus mengikuti hukum, babak belur dia. Itu peraturan soalnya. Menjadi hukum. Tapi hukum itu ada dalam hidup kita. Iman itu. Perjalanan hidup kita di akhir zaman. Saya mendapatkan boleh penglihatan kemurahan Tuhan yang sangat besar. Yang saya tidak bisa balas dengan apapun juga. Yaitu saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu. Saya boleh melihat kitab kehidupan. Yang berisi 10 kalimat. 1 kalimat orang yang percaya. Yaitu Bapak Ibu atau saya. Sesuai dengan lembar masing-masing. 9 kalimat yang berbeda. Ini kekayaan gereja. Seharusnya kita tidak seperti ini. Kita harus bisa menyebar dengan pemuritan, dengan banyak orang baru yang lama mulai mengajar, mentor kepada yang baru, menyebar. Kita dituntut tanggung jawab. Seperti induk ayam itu, kita harus serang, attack. Gitu.
bukan diam. Tuhan kasih kita semuanya, kita serang kembali. Tapi bukan dengan cara dunia. Tapi kita mengikuti untuk memberitakan kebenaran. Itu paling penting dalam hidup kita. Makanya ini kemudian saya lihat 10, saya berpikir terus sepanjang 20 tahun. Mengapa Tuhan kasih seperti ini? Ternyata nama itu bisa dihapus. Karena 9 kalimat itu kita harus tahu. Tapi ternyata 9 kalimat banyak orang tidak tahu pada di Alkitab ada. Orang jadi meremehkan darah Yesus itu sendiri. Cuma percaya sekali percaya selamat aman. Tidak bisa. Harus mengikuti ajaran Tuhan itu. Ada ujian-ujian. Seperti Abraham mengikuti. Di akhir ada ujian juga. Jangan sampai kita di akhirnya kita jatuh. Ujian semakin tua. Ujiannya semakin berat. Bukan kekuatan. Bukan tubuh. Bukan fisik. Tapi hatinya diambil. Yaitu diminta anaknya yang tunggal. Hatinya. Kita semakin fisik lemah. Tapi hati kita itu yang Tuhan minta. Itu yang Tuhan minta dalam hidup kita. Itu yang paling berharga dalam hidup kita. Itu yang paling mahal. Tapi kalau hati kita tidak diberikan kepada Tuhan, nggak ada artinya. Jadi kalau kita melihat berita di akhir zaman ini minyak. Kalau ada minyak, kita akan kuat. Kita akan kuat, kita akan masuk dalam rencana Allah yang indah. Yang memang naik turun. Itu ujian, naik turun. Berkeluh kesah enggak, mengucap syukur enggak. Oleh karena itu, untuk mencapai itu ada beberapa hal. Kita lihat dulu. Salah satu yang saya lihat isi dalam kitab kehidupan itu adalah kehendak Tuhan. Ditutup yang ke-10 itu kehendak Tuhan. Dari 10 kalimat itu ditutup yang terakhir ke-10 kehendak Tuhan. Bayangin kehendak Tuhan. Makanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani dia berdoa. Dikeluarkan ayatnya saja. Lukas 22:42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus yang adalah Sang Firman, tapi dia menjadi manusia. Dia punya kehendak sebagai manusia. Ada dagingnya, ada keinginannya, tapi ada firman-Nya. Tapi dia mengikuti firman. Ketika dia bangkit, dia kembali kepada Tuhan, menjadi Tuhan. Firman. Dia ajak meletakkan kehendaknya. Mengambil kehendak Bapaknya di surga. Oleh sebab itu ketika dia di bukit bahagia. Khotbah di bukit. Dimulai dia berkata berbahagialah. Setelah itu berdoalah demikian. Bapa kami di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu. Itu di dalam rentetan pertama. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Ini kan bicara Allah kesucian. Kehendak-Mu. Itu kesucian semua. Kalau kita mau supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Supaya ada kekudusan. Tidak ada lain. Kita harus menenggelamkan diri kita. Di dalam kehendak Allah. Bukan kehendak kita. Saya masih punya kehendak. Saudara masih punya kehendak. Kita bukan perang melawan fisik kita. Itu urusan kedua. Yang paling berat itu melawan diri sendiri. Saudara pikir kita itu, saya itu robot, bukan. Tapi terus lawan. Oleh karena itu, kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani,
ia telah berhenti berbuat dosa. Ini bicara tentang berhenti berbuat dosa. Melalui menderita badani. Menderita badani artinya menyangkal diri. Artinya kita belajar untuk menguasai diri kita. Supaya kembali kepada bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Kalau kita sudah mulai seperti itu, bisa mematikan diri kita, melawan diri kita, ego kita. Kita akan berhenti dari melakukan dosa. Tetap ada tapi berhenti. Bukan berarti hilang dosanya, enggak, berhenti. Muncul lagi kalau kita melakukan kehendak kita. Makanya muncul ayat yang kedua. Ayat yang kedua kita lihat. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sisa waktu kita. Entah 10 tahun, entah 15 tahun, entah 20 tahun. Allah punya rencana yang indah. Tahun ini, bulan ini, tanggal ini, tahun ini, bulan ini, tanggal ini. Semua dia atur semua. Dia tahu semuanya. Kalau kita tetap ngikutin. Seperti Abraham, sepertinya naik turun. Seperti ini bahaya, tapi terus naik. Itu harus mengikuti seperti itu. Buat apa kita di gereja mendengar firman Allah, tapi kita tidak ada kekuatan Allah untuk menghadapi masa-masa ketika sukaran itu. Justru waktu masa sukar itu, kekuatan Allah itu berlimpah-limpah. Amin. Berlimpah-limpah. Bukan waktu kita kuat. Bukan waktu kita berhasil. Waktu kita lemah, kekuatan Allah itu semakin berlimpah-limpah. Supaya waktu ini kita gunakan untuk kehendak Allah. Yang ayat ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Penyembah berhala yang terlarang itu hawa nafsu. Penyembahan berhala terlarang itu mamon. Itu ada dalam Kolose pasal 3. Yang sama dengan penyembahan berhala. Sama. Hobi yang sampai mengalahkan ibadah. Pekerjaan sampai melalaikan pelayanan. Mama begitu saudara. Gitu. Itu harus dipikirkan. Tuhan gak minta saudara 24 jam kali 7 hari. Dia cuma minta hatimu. Dan sebagian waktu. Kalau waktu kita berikan semua kepada Tuhan. Kalau hati tidak ada gunanya. Tapi bukan berarti cuma 1 jam. Tidak. Hati itu diberikan. Tuhan akan tuntun yang baik. Kalau kita tuntun kita gak bisa. Gak bisa. Satu hari saudara. Entah ini dari mana saya tidak tahu kata apa dari mana. Ini berbulan-bulan sudah ada di telinga saya. Dan berkata begini, Frankie, kalau kamu dilahirkan kembali, ini kan seandainya, dilahirkan kembali, maka kamu akan bisa melayani lebih bagus, punya kesempatan hebat. Sebenarnya enggak mau. Oke, kalau dimundurkan sampai kembali ke umur 25-30, kamu punya bisa melayani lebih hebat lagi. Enggak mau. Kenapa? Saya pikir satu, kalau saya lahir kembali, belum tentu saya percaya Tuhan. Kedua, belum tentu saya punya kesempatan melayani. Ketiga, belum tentu saya dipercaya Tuhan. Keempat, belum tentu saya mampu melewati godaan-godaan. Kelima, belum tentu saya punya teman-teman yang hebat-hebat sampai kita sampai seperti ini dapat melihat Tuhan dan sebagainya. Dan juga saya katakan juga bahwa saya belum tentu punya mampu melayani seperti yang dulu-dulu itu yang sekarang saya lakukan. Dan juga saya belum tentu boleh melihat kitab kehidupan
Apakah saya mampu melewati? Saya pikir kalau umur 30 lagi saya kembali ke belakang. Waduh, gak mungkin saya bisa lewati lagi. Gitu. Terlalu sulit. Tapi ketika saya jalan, kalau saya lihat ke belakang, gak bisa saya ulang. Siapapun gak mampu. Tapi itu, dan yang terakhir, saya tidak bisa melihat kitab kehidupan. Saya ngomong sama istri saya juga sama. Jadi, saya ngomong, biarpun saya semakin tua, sisa waktu saya mungkin gak sampai 20 tahun atau 15 tahun, saya tidak tahu. Lebih baik waktu yang sisa itu saya gunakan sungguh-sungguh, fokus, prioritas, tepat sasaran targetnya. Sesuai kebenaran, mendingan itu yang saya lakukan Tuhan. Saya ngomong sama istri saya, sudah itu aja. Tubuh kita mungkin tidak kuat. Hati kita kasihkan Tuhan semuanya. Supaya terarah kehendak Allah dalam hidup kita. Bukan sia-sia Tuhan kasih kita. Melihat kitab kehidupan, bukan sombong-sombong. Kalau sombong-sombong saya gak buka gereja. Saya khotbah di mana-mana. Semua sudah menyebar semuanya. Saya banyak pujian kiri kanan. Tapi saya harus memuridkan orang. Gak mudah, tapi itu tantangan. Jadi kita lihat dulu Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demi kemurahan Allah, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, persembahkan tubuhmu. Wow, kita selamat karena kasih karunia Allah. Betul, demi kasih karunia Allah kalian persembahkan tubuhmu. Amin. Jangan dipotong. Kasih karunia memang besar. Tapi demi kasih karunia itu, demi kemurahan Allah yang hebat itu, kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Abraham memberikannya. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, ke gereja baik. Tapi tunggu dulu. Dan yang berkenan kepada Allah. Melayani apa berkenan. Kalau berkelahi. Dan yang sempurna. Kalau baik, berkenan enggak? Kalau berkenan, sempurna enggak? Ada 3 fase itu. Jadi enggak bisa seperti ini Bapak Ibu. Sudah datang di gereja, wih bagus ya. Ngerti aku. Enggak seperti itu. Pengertian itu mengubah kita. Sehingga kita punya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Dia benci. Benci kemunafikan, benci kejahatan. Takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Takut Tuhan itu betul-betul akhirnya mendapatkan hikmat Allah. Hari seperti ini berdoalah. Tuhan, buat aku takut akan Tuhan. Beri aku hikmat, roh takut Tuhan. Supaya hatiku dipenuhi oleh minyak firman Tuhan. Menjadi senjata kebenaran. Sesuai dengan 1 Korintus pasal 7. Senjata kebenaran. Bukan senjata kelaliman. Ayo kita pakai semuanya. Terutama terpancar dari hati kita. Kalau kita berbuat baik, hati kita masih gak bagus, gak ada gunanya. Kalau hati baik tapi gak lakukan, tidak ada gunanya juga. Tapi semua kebaikan itu harus datang dari hati yang tulus, ikhlas. Dan yang takut Tuhan dengan hikmat Allah. 1 Korintus pasal 2 ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Orang yang melakukan kehendak Tuhan. Berarti orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang punya hikmat. Sehingga dia bisa memisahkan dirinya dari dunia.
keramaian, kesukaannya sendiri. Dia bisa menguasai dirinya sehingga sisa waktunya dipakai untuk melakukan kehendak Allah. Bukan, sudah pelayanan, sudah percaya Tuhan. Pelayanan, tapi tidak powerful. Roh Allah sedang bekerja hebat. Dia sedang menampih. Hati-hati. Yudas itu 1 dari 12, bukan 100. 1 dari 12. Hilang. Kalau bilang 120, anggap aja kalau perbandingan 10. Tapi Tuhan ngomong di akhir zaman 50-50. 2 orang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Spekulasi terlalu dalam kalau kita cuma gak punya hikmat. Jadi dikatakan yang telah matang. Yaitu hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tapi roh hikmat. Tulisannya roh hikmat. Itu menunjukkan Allah yang memberikan hikmatnya. Jadi kalau kita mulai melakukan kehendak Allah, tidak ada yang lain. Kita harus takut Tuhan. Takut Tuhan pasti taat, muncul hikmat. Bagi orang yang dewasa, aku perlu hikmat. Mulai dia memisahkan dirinya. Kolose pasal 2 ayat 3. Pisahkan dirimu, kata Tuhan. Memisahkan diri bukan kumpul jauh dari orang-orang jahat. Saya sudah tidak kumpul, Pak. Kumpul orang gereja, bagus. Pisahkan dirimu, hatimu dari yang jahat dan yang baik. Bukan soal kumpul orang dunia dan gereja, itu bagus. Itu fisik, pengaruh. Tapi hatimu harus dipisahkan dari gelap. Supaya tidak ada gelap tapi terang. Tidak ada jahat tapi ada pisau pedang bermata 2. Yang memisahkan antara jiwa dan roh. Itu firman Allah. Jadi kita dipisahin. Pikiran kita, pikiran Tuhan. Kehendak kita, kehendak Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah Yesus tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Tersembunyi. Hanya orang hikmat yang tahu. Yang matang rohani. Dia akan cari hikmat. Bukan cari yang lain di gereja. Dari hikmat dimulai takut Tuhan. Takut Tuhan itu berarti menjauhi kejahatan. Berarti dia ada ketaatan. Berarti dia melakukan kehendak Allah. Itu aja. Saya ajak saudara untuk melihat, menambah tentang kehendak Allah ini. Kalau gak ada ketaatan tidak mungkin melakukan kehendak Allah. Makanya ada hikmat. Ada takut akan Allah. Makanya dia menjadi taat. Taat itu bukan karena ada upah. Bukan karena mengejar sesuatu. Taat itu karena takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Jadi melakukan yang baik. Ada hikmat itu. Kita lihat Kejadian 22 ayat 1 dan 3. Abraham itu orang yang taat. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Dan pergilah ke tanah Moria. Dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya. Dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketaatan. Taat bukan dapat, taat itu berkorban kepada Tuhan. Kalau taat untuk dapat itu semua orang gampang. Saudara taat karena saudara berani memberikan hidupmu. Gak mudah. Makanya saya disuruh kembali umur 30 supaya lebih hebat lagi. Belum tentu mampu.
jujur, melewati 4 tempat kerusuhan. Gak berapa kali, enggak gampang. Belum yang lain-lain, saya gak bisa cerita itu. Itu biar itu tersembunyi. Yang penting kita belajar semuanya. Tuhan Yesus juga taat. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah, yaitu Yesus, berarti memang dia Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sekarang ada banyak pelajaran. Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan, manusia biasa. Itu sudah masuk di media-media TikTok yang khotbah bagus, yang waduh terlalu hebat kadang-kadang. Kita yang ngerti Tritunggal, ngerti apa, masih bicara uang, bicara materi, berantem terus. Mereka itu kekurangan uang. Gereja yang bicara Yesus bukan Tuhan itu. Tapi mereka ngomongnya, walaupun tidak kebenaran, menurut mereka kebenaran disikat aja. Kita tahu benar gak berani. Di gereja malah buang waktu. Ya karena kita terlalu santai. Padahal kebenaran. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bukan sekarang taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai di kayu salib pun dia masih berkata, Bapa ampuni mereka. Sudah selesai, luar biasa. Itu di tengah penderitaan, dipakulu. Aku ikut Tuhan kok jadi gini, aduh, sakit Tuhan kok gak tolong saya pelayanan. Gak ada. Yunus ketika tidak taat, dia ditelan ikan. Dia menyadarinya, dilepaskan. Orang Niniwe akhirnya bertobat. Hal yang ketiga, mengisi tabung panah. Mengisi minyak dalam hati kita, firman Allah. Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, anak-anak panah, demikian anak-anak pada masa muda. 5. Berbahagialah orang yang telah, berarti bukan akan telah, membuat penuh tabung panahnya. Jadi tabung panah mungkin taruh di sini, penuh panahnya. Ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Pintu gerbang dia bawa tabung panahnya. Apalagi di sini ada tabung panah. Panahnya ada 2, satu untuk busurnya ada 2. Satu kalau putus ada 1. Dia ngomongnya, ngapain kamu lawan aku? Aku akan siap melawan kamu. Musuh juga, senjatanya penuh juga. Jadi dia nggak malu. Coba kalau cuma 3 panah. Jangan lawan aku. Mereka ketawa. Lu 3 panah. Apa itu artinya? Kita tidak akan memanah orang. Kita tidak pernah berkelahi. Tapi ingat, iblis memanah kamu sekarang. Memanah kita. Ragu-ragu, takut, khawatir, jemuh, malas. Ambil panahmu. Tembakan. Tembakan apa namanya? Bersyukur. Tembakan lagi. Harus punya iman. Tembakan lagi. Percaya Tuhan. Iblis menekan engkau khawatir. Tembakan mengandalkan Tuhan. Iblis membuat engkau menjadi sombong. Tembakan rendah hati. Amin. Ketika iblis, kamu sudah hebat. Jadikan semua orang pelayanmu. Tembakan panah. Aku adalah hamba. Amin. Iblis berkata, oh, gak usah, sudah bagus kerjaanmu, malas. Tembakan panah, rajin. Iblis berkata, wah, sudah ini lama kamu gak akan ditolong. Panah lagi, sabar. Amin. Itu mesti. Berapa panah yang harus kamu simpan setiap hari. Iblis berapa panah nembak kamu.
Dan kita tidak ada cadangan. Maka kita loyo-loyo gak bisa balas. Kemudian teman kiri kanan mulai mana saudara berbuat jahat. Dia mana saudara berbuat jahat. Ambil panah, tembakan kembali. Yaitu kebaikan. Amin. Orang berbuat jahat balas dengan kebaikan. Mungkin temanmu langsung mencaci maki. Ambil panah. Berdoa untuk dia. Ketika dia mengutuk kamu, ambil panah-panah lagi, tembakan. Amin. Yaitu berkatilah dia. Musuh-musuh mulai membenci kamu, ambil panah, kasih musuhmu. Dan jangan cemu-cemu berbuat baik. Tapi kalau tabung panahmu setiap hari cuma isi 3. Diajak iblis kehabisan. Belum teman lain benci. Mau mana gimana? Gak bisa, gua manusia biasa. Saudara pikir Tuhan datang langsung dari langit? Dia juga lahir seperti kita. Dia juga manusia. Walaupun dia Allah menjadi manusia sama dengan kita. Jadi gak ada alasan gua atau manusia. Ambil panahmu. Amin. Setiap pagi bawa tabung panah yang banyak di kantor, di kerjaan. Mungkin ada yang mengganggu, panah yang bagus. Tekun, bersyukur, taat, setia. Itu terus muncul. Berapa banyak orang nyerang kamu satu hari. Membenci kau mungkin 5. Cuma kalau panahnya 2 gak bisa balas kejahatan. Pagi-pagi isi lagi tabung panahmu penuh. Karena standar operasi prosedur, standar rohani Tuhan adalah minyak itu penuh. Oh, separuh aja pasti Tuhan datang. Mau separuh, mau seperempat Tuhan datang gak bosan. Yang penting Tuhan ngomong minta penuh. Gak ada spekulasi. Amin. Gitu. Spekulasi berbahaya. Tabungmu harus penuh hari ini. Kalau gak penuh setiap hari, isi dengan firman Allah. Baca firman 28 karakter minimal. Itu diajarkan, hafal enggak? Hanya cuma jadi slogan, enggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita jauh lebih berbuat dosa. Tuhan kasih senjata kita tidak pergunakan. Terus di belakang kita ada anak-anak rohani begitu banyak. Disambar elang kita enggak berani, kita mundur aja. Yang penting gua selamat. Kita harus berani dan kita menang. Karena kita punya kasih dan tanggung jawab yang besar. Hari ini saya mau mana saudara. Kebaikan, mana kesabaran. Kasih, lemah lembut, rendah hati. Mana saudara untuk bersyukur. Untuk rajin, untuk kuat. Amin. Panah setiap hari. Bukan panah kebencian. Panah egois. Panah lagi yang lainnya. Sudah tidak ada lagi hari ini. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Isi hatimu dengan minyak. Itulah yang akan keluar di dalam hidup nanti. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Biar kami mulai berjalan di dalam kehendak Allah. Pelita di akhir zaman. Bukan hanya cuma menyala. Tapi sampai masuk di pintu gerbang. Bukan hanya di dunia dia menyala. Sampai di pintu gerbang dia masuk mengakhirinya. Sebab itu minyak, ingat. Tuhan telah mempercayakan kekayaan rohani yang besar bagi seluruh gereja di dunia. Isi kitab rohani, kitab kehidupan Tuhan percayakan kepada gereja ini bukan milik pusaka gereja ini. Tapi Tuhan minta tanggung jawab dari gereja ini. Sebab itu ada 9 kalimat selain 1 kalimat nama kita. Untuk mengakhiri hidup kita. Untuk memulai kita ikut Tuhan. Ada 2 hukum atau 10 hukum yang dijadikan 2 hukum oleh Allah. Yaitu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu seperti diri sendiri. Itu memulai iman kita. Untuk mengakhiri kitab kehidupan itu. Harus ada nama kita yang tertulis
dan harus ada kehendak Allah. Harus ada takut akan Allah. Harus ada hikmat roh Allah. Hikmat diberikan kepada mereka yang sudah matang rohaninya. Biar hari ini setiap orang yang mengejar Tuhan, mencari kehendak Allah, membelah dirinya, menjauhkan dirinya, memisahkan dirinya dari dunia dan memisahkan dari kejahatan. Supaya setiap hari kita mengisi tabung panah kita setiap pagi. Bukan sekedar pelayanan. Kalau tidak ada belas kasihan, panahmu tidak ada belas kasihan, tidak ada damai. Kalau panahmu tidak ada sukacita, kalau panah kita tidak ada kemurahan, tidak ada yang lagi bicara tentang hormat, menghormati orang dan sebagainya. Kita tidak akan penuh tabung panah kita. Kita tidak sanggup melawan musuh-musuh kita, daging-daging di sekitar kita, hawa nafsu. Terima kasih Bapa di surga, biar ini menggugah sisi ibadah rohani kami. Supaya dalam ibadah ini yang mengandung janji dan sesuatu yang suci dan kudus, sesuai rencanamu yang agung dan indah, yang tidak mungkin mencelakakan kami. Tetapi walaupun melewati lembah-lembah yang sulit dan kelam, ujian-ujian kau izinkan terjadi dalam hati hidup kami. Supaya engkau ingin mengetahui seberapa taat kami, sejauh mana kami taat, takut Tuhan. Bapa di surga, memberkati kami semuanya. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana Engkau percaya kami menggembalakannya, gereja Blessing the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Engkau menerimanya sebagaimana persembahan Habel. Engkau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka sampai kepada anak cucu kami semuanya. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami semuanya. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi kikir, sombong, sibuk, arogan, dan banyak menunda-nunda dan berhitung-hitung dengan Allah. Sebab itu firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia yang surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Ku nyanyikan